Coba Anda sebutkan 5 nama binatang laut yang paling terkenal. Pasti salah satunya akan menyebut nama hewan udang. Karena udang merupakan salah satu hewan laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Udang juga mengandung protein kalsium yang bermanfaat bagi tubuh kita. Namun tidak semua orang bisa mengonsumsi udang. Lantaran udang dipercaya dapat menyebarkan alergi dan juga mengandung kolesterol tinggi. Benarkah? Dokter Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik, akan menjelaskannya untuk Anda dalam mitos dan fakta udang. Tak udang. Fakta mitos pertama, katanya mengonsumsi udang dapat menjaga kesehatan jantung. Itu fakta atau mitos? Yuk kita tanya sama Dokter Vera. Itu adalah fakta. Jadi terdapat beberapa hal penting yang terdapat dalam udang yang membuat kesehatan jantung menjadi lebih baik. Yang pertama adalah di dalam udang ternyata terdapat kandungan omega 3 yang cukup tinggi. Dalam 100 gram udang ternyata mencukupi kandungan yang dianjurkan untuk konsumsi omega 3 sebanyak 75%. Yang kedua, ternyata di dalam udang terdapat antioksidan yang sangat tinggi yang berasal dari kandungan selenium maupun antasantin dalam udang. Yang ketiga, ternyata udang memiliki skor aterogenik maupun antitrombotik yang sangat rendah. Kedua hal ini skornya adalah 0,3 yang ternyata memiliki efek kardioprotektif terhadap jantung. Yang keempat, ternyata kandungan asam lemak jenuh dalam udang cukup rendah sehingga aman dikonsumsi bagi orang-orang dengan resiko penyakit jantung. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar kecil yang berbentuk kupu-kupu dan berada di pangkal leher. Kelenjar tiroid berfungsi menghasilkan hormon tiroid, di mana hormon tersebut yang mengatur metabolisme di dalam tubuh. Fakta atau mitos ya, kalau katanya mengonsumsi udang menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Itu adalah fakta. Jadi, kita semua tahu bahwa untuk menjaga fungsi dari tiroid diperlukan asupan iodium yang cukup tinggi. Udang sebagai salah satu jenis seafood ternyata mengandung asupan iodium yang cukup baik. Selain itu, di dalam udang juga terdapat mineral lain seperti selenium maupun zinc yang akan membantu kerja tiroid lebih baik lagi. Tetapi harus hati-hati karena terdapat dua jenis kelainan tiroid, yaitu hipotiroid maupun hipertiroid. Pada kondisi hipotiroid dianjurkan mengonsumsi iodium yang cukup tinggi. Sedangkan sebaliknya, pada kondisi hipertiroid, asupan iodium harus dibatasi. Bagi kedua penderita penyakit ini, maka lebih baik untuk menjaga asupannya sesuai dengan kondisi tiroid kesehatan sendiri. Meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh tentu menjadi hal yang ditakutkan oleh setiap orang. Bagaimana tidak, meningkatnya kadar kolesterol dapat menyebabkan penyakit serius, seperti stroke dan juga serangan jantung. Mitosnya udang mengandung kolesterol tinggi sehingga menjadi salah satu makanan yang harus dihindari. Benarkah? Apa yang kata Dokter Vera? Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi, dalam 100 gram udang ternyata terdapat 175 mg kolesterol. Memang dahulu ada rekomendasi untuk mengonsumsi kolesterol sebanyak 300 mg per hari untuk orang tanpa gangguan kolesterol dan 200 mg per hari untuk orang dengan gangguan profil lipid. Tetapi kandungan kolesterol dalam udang hanya sebatas kolesterol sedang saja, dan ini diimbangi dengan kadar lemak jenuh yang rendah dibanding dengan bahan makanan lain yang bersifat non-vegetarian. Oleh karena itu, walaupun mengandung kolesterol, tetapi udang masih cukup baik untuk dikonsumsi. Mitosnya wanita hamil tidak boleh makan udang. Kenapa ya nggak boleh makan udang, Mams? Yuk coba kita tanya sama Dokter Vera. Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi, dalam udang terdapat berbagai macam kandungan yang sangat baik untuk seorang ibu hamil. Pertama, tentu saja kandungan protein. Kedua, kandungan zat besi, B12, asam folat, juga jangan lupa omega 3. Semuanya itu, terutama omega 3, sangat baik untuk mencegah terjadinya kehamilan prematur, menjaga agar berat badan bayi tetap optimal, dan juga menjaga kesehatan otak dan mata anak. Tetapi memang udang dapat dikonsumsi secara mentah maupun dimasak.
Pada ibu hamil, lebih baik mengonsumsi udang pada kondisi yang sudah dimasak, sehingga lebih aman. Selain itu, ketakutan untuk mengonsumsi seafood karena kandungan merkuri ternyata tidak perlu dikhawatirkan, karena udang hanya mengandung sangat sedikit sekali merkuri di dalam tubuh udang tersebut. Menjaga kesehatan tulang dan gigi tentu harus dilakukan sejak dini. Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan rutin berolahraga dan menggosok gigi 2 kali sehari. Lalu bagaimana dengan mengonsumsi udang ya? Karena katanya mengonsumsi udang dapat membantu memelihara kesehatan tulang dan gigi. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Di dalam udang, dalam 100 gramnya ternyata mengandung kalsium dan magnesium sebesar 10% dari angka kecukupan gizi. Kandungan kalsium tersebut biasanya terdapat dalam kulit udang. Sehingga ketika kita mengkonsumsi udang, maka kalsiumnya akan lebih banyak lagi yang kita asupi. Tetapi memang kandungan tersebut hanya mencapai 10%, sehingga harus diimbangi dengan bahan makanan lain yang mengandung kalsium, vitamin D, dan juga magnesium yang lebih baik lagi. Fakta mitos selanjutnya, mengonsumsi udang bersama dengan minum jeruk bisa menyebabkan keracunan. Apa yang kata Dr. Vera? Ini fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi, beberapa menyatakan bahwa di dalam udang terdapat non-toksik arsenik yang apabila disatukan dengan konsumsi jeruk akan menyebabkan timbulnya resiko keracunan zat arsenik. Tetapi hal tersebut tidak terbukti karena walaupun dalam udang mengandung arsenik, tetapi jumlahnya sangat rendah dan tubuh kita masih dapat mentolerirnya. Yang kedua, kandungan jeruk apabila berkonsentrasi atau berhubungan dengan kandungan arsenik dalam udang tidak dapat mengubah zat yang bersifat non-toksik menjadi toksik, sehingga hal tersebut tidak terbukti. Bagi Anda penderita diabetes tentu harus mengurangi asupan makanan yang mengandung gula tinggi ya. Lantas bagaimana dengan udang? Karena mitosnya udang dapat menstabilkan kadar gula dalam darah. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Sayangnya, walaupun di dalam udang tidak mengandung karbohidrat, tetapi belum ada penelitian yang pasti tentang hubungan konsumsi udang dengan penurunan atau pencegahan penyakit diabetes. Adapun penelitian yang telah diadakan saat ini biasanya menghubungkan antara konsumsi seafood dengan kejadian diabetes. Antara lain, perbaikan profil gula darah, penurunan dari resiko diabetes, dan juga peningkatan dari resistensi insulin. Tetapi penelitian tersebut melihat secara umum efek dari konsumsi seafood, tidak hanya terbatas dengan konsumsi udang saja. Hal itu yang menyebabkan belum terdapat rekomendasi bagaimana udang berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus. Sudah jelas ya, mitos dan fakta mengonsumsi udang. Sebelum Anda mengonsumsi udang, yuk kita simak dulu tips yang berikut ini. Berikut adalah tips memilih udang. Yang pertama adalah pilihlah udang sesuai dengan cara kita memasaknya. Ada udang windu, pacet, remis, dan sebagainya. Yang kedua adalah ketika kita memilih udang, pastikan agar bau udang tersebut masih segar dan tidak berbau busuk. Kemudian harus diingat bahwa udang yang segar biasanya ketika kita pencet akan rasa kenyal. Berbeda dengan udang yang sudah jelek, yaitu akan berasa lembek. Berikutnya, sebaiknya tidak memilih udang yang mengeluarkan cairan dari tubuhnya, baik berupa lendir ataupun berwarna seperti kekuningan. Pastikan bahwa kepala udang masih menempel ketika kita memilih udang di tempat atau pasar swalayan. Hal itu akan memastikan bahwa udang yang kita pilih adalah udang yang masih segar. Supaya tetap sehat, jangan hanya mengonsumsi makanan laut yang satu ini ya, tapi juga harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat juga. Yuk kita mulai dari sekarang.